Di kota Payakumbuh yang indah, tersemai harapan dengan visi yang berkah. Pasangan Supardi dan Tribani. Acara deklarasi dengan pembacaan Wahyu Ewahi oleh Ustadz Maswir Latif Datuk Padukutu. Pembacaan doa oleh Ustadz Kamrizal. Hari ini kami berkumpul, bertekad, sepakat untuk memenangkan saudara kami Supardi menjadi pemimpin di negeri ini. Berkahilah usaha kami ini ya Allah, sampaikanlah niat kami ini ya Allah, berikanlah bimbingan kepada kami dengan cara-cara yang benar. Pada kesempatan itu, Dr. Harmazaldi sebagai Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat minta seluruh keluarga besar bersungguh-sungguh memenangkan aktivis PII di mana saja maju di pilkada. Baik untuk Sumbar maupun untuk Bukit Tinggi. Dan kalau kita belum bisa memikirkan Sumatera Barat, mari kita pikirkan Bukit Tinggi. Tak satu pun kader kita yang maju. Ini yang aneh. Alhamdulillah sekarang maju. Supardi adalah kader kita, bukan kader-kaderan, tapi kader kita. Dia maju sekarang menjadi wali kota. Biar awak bisa mendudukan, walaupun uang itu nomor sekian. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Itulah yang harus kita diskusikan untuk seterusnya. Jadi dalam hal ini, kalau kita diskusikan dengan baik, tak mungkin kita duduk. Tentu orang lain juga yang akan duduk menjadi pemimpin. Dalam survei yang ada pada saat ini, bukan dari survei yang disampaikan dari KBKBK, tidak, survei yang lain itu mengecekkan kader awak nomor 1 di Payakumbuh. Tapi kan tidak bisa hanya begitu. Kita harus sungguh-sungguh survei dan nomor 1. Tinggal awak berjuang dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan dengan pelantikan relawan alumni PII oleh Sekretaris Tim Hendri Sikumbang. Yang lebih baik dan maju, mandiri dan berkarakter, sehingga terwujudnya Payakumbuh yang mendunia. Maka dengan penuh kesadaran, saya berikrar. 1. Bersedia menjadi tim relawan Supardi Tri untuk pemenangan Supardi Tri Penindra menjadi wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh periode 2004-2029. Acara puncak adalah penyampaian visi oleh Supardi SH. Tapi apalah daya, kewenangan kita sebagai orang yang duduk di legislatif sangat terbatas. Meskipun saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kewenangan kita nggak sebanyak kewenangan yang diberikan oleh negara ini kepada kepala daerah. Mereka nanti akan menentukan hitam putihnya sebuah daerah. Kakanda Harmazaldi tentu sangat paham betul karena beliau pernah diamanahkan menjadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Untuk mewujudkan mimpi tadi itu, maka kita berikhtiar. Setelah minta izin pada orang terdekat, orang tua dan sebagainya, maka kita mantapkan diri untuk bisa ikut di dalam kompetisi Pilkada 2024 ini. Jadi ini jauh dari sebuah niat untuk mencari sebuah kekuasaan, mencari harta, mencari nama, dan lain-lain sebagainya. Cukup sudah 20 tahun
kita lakoni sebagai anggota DPRD. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin kaki ini sudah melangkah terdahulu menjadi aktivis sejak tahun 87. Kita masih sekolah di ST dan STM. Tahun STM kita juga masih aktivis. Selesai dari Pelajar Islam Indonesia, saya aktif di berbagai LSM, NGO bersama Eksmal Tarata. Saya juga aktif di SBSI Muktah Papahan dan lain sebagainya, dan kita juga ikut dalam reformasi di Jakarta. Kaki ini mungkin yang memberatkan kita untuk bisa keluar dari kerjaan-kerjaan sosial tersebut. Ingin rasanya berjualan, menggalih di pasar Begombua, bataran tanah, hidup dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin kita sudah terdahulu menjadi aktivis, maka ini kita lakoni sampai pada hari ini. Meskipun tidak seluruh keluarga besar kita aktif di dunia politik, tapi kami yakin percaya PII tentu tidak akan pernah meninggalkan dunia politik ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu yang membangkitkan semangat kita untuk bisa tampil sebagai wali kota Payakumbuh itu antara lain, kita ingin Payakumbuh ini menjadi contoh, menjadi sebuah kota yang bisa menjadi panutan, roh modelnya kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kita sadari Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun terakhir, beberapa puluh tahun terakhir, Sumatera Barat ini mundur dari segala aspek apapun. Pada hari ini Sumatera Barat dari pertumbuhan ekonomi kita hanya nomor 5 dari 10 provinsi yang ada di wilayah Sumatera. Dahulu Sumatera Barat ini adalah kiblat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi kita pada hari ini hanya nomor 5 dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Begitu juga dengan tingkat pengangguran. Bisa Bapak Ibu sekalian browsing di Google, Sumatera Barat nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan Payakumbuh juga termasuk tertinggi angka penganggurannya. Di sini juga punya persoalan tersendiri. Pintu masuk narkoba, pertumbuhan narkoba pedesaan di Indonesia itu tertinggi di Indonesia itu adalah Sumatera Barat. Bukan DKI, bukan Jawa, tapi Sumatera Barat. Pintu masuk narkoba itu cuma ada 2, Payakumbuh dan Pasaman. Dan kita Payakumbuh ini adalah tempat-tempat sarang dari mafia-mafia narkoba. Tidak hanya narkoba, LGBT juga sama. Payakumbuh, Kandang Ramazali, jangan ditanya tentang masalah LGBT. Tiap sudut desa kita bisa lihat dengan mata telanjang anak-anak kita, generasi-generasi kita itu sudah mengidap penyakit LGBT tanpa kita sadari. Kita selama ini nggak pernah berbuat, nggak pernah bersuara, nggak pernah berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menghancurkan dan musnahkan LGBT dan narkoba ini. Karena apa? Karena mungkin derogasi semangat kita, pemerintah kita nggak sekuat dari apa yang kita inginkan. Dari pertemuan-pertemuan dan pertemuan-pertemuan seperti inilah, makanya kita punya niat berikhtiar untuk bisa menjadi kepala daerah, agar nanti apa yang kita khawatirkan tadi sedikit demi sedikit akan kita hilangkan di permukaan bumi kota Payakumbuh yang kita cintai. Kenapa kita punya tagline Payakumbuh Dunia, Bapak Ibu sekalian? Ketika saya menjadi ketua DPRD, saya sering bercuap-cuap, bahkan di media juga sering saya katakan, jalan tol itu penting. Karena pertumbuhan ekonomi salah satu indikatornya itu adalah jalan tol. Transportasi itu merupakan hal mutlak yang harus bisa dilengkapi oleh pemerintah daerah. Tanpa jalan tol maka pertumbuhan ekonomi kita akan semakin morat-marit. Tapi sesungguhnya di belakang pembangunan jalan tol ada efek negatif yang harus diterima oleh masing-masing daerah. Apa efek negatifnya itu? Termasuk Payakumbuh. Kita tak lagi menjadi kota singgah. Kita tak lagi tempat persinggahan. Sementara Payakumbuh ditopang oleh 2 sektor, adalah kuliner dan UMKM. Dan kita pastikan Bapak Ibu sekalian, ketika tol selesai, maka pertumbuhan ekonomi, nilai jual Payakumbuh akan semakin hari akan semakin turun seiring dengan naiknya angka pengangguran di kota Payakumbuh. Artinya perlu sebuah keberanian, perlu gagasan,
perlu ide dari seorang kepala daerah untuk bisa tertantang, untuk bisa membangun kota Payakumbuh kita ini. Payakumbuh ini nggak punya sumber daya alam, nggak punya kebun, nggak punya batu bara, nggak punya apa-apa. Pariwisata juga seperti itu. Miskin kita dengan pariwisata. Beda dengan Bukit Tinggi, beda dengan 50 kota, beda dengan Padang. Kita miskin. Sementara jumlah penduduk kita nomor 2 setelah kota Padang. Kita nggak punya apa-apa di kota Payakumbuh, sementara bom waktu ini semakin hari semakin besar di kota Payakumbuh ini. Nggak satu pun para cendekiawan, para pejabat, anggota DPR yang bercerita tentang masalah-masalah ini. Ini perlu disikapi. Untuk bisa menuntaskan ini, maka kita yakin dan percaya rebut kekuasaan. Dengan merebut kekuasaan, insya Allah kita bisa membangkitkan kembali Payakumbuh menjadi kota yang dikenal oleh dunia. Saya Bapak Ibu sekalian, Anda semua, sudah 5 tahun lamanya kita mencoba memperkenalkan Payakumbuh di tingkat dunia. Berbagai festival-festival kelas dunia kita bikin di kota Payakumbuh ini. Berbagai negara-negara juga hadir di kota Payakumbuh ini. Dan itu sudah menjadi tahunan. Belanda, Eropa, Inggris, Jepang, India, Australia, dan negara-negara tetangga pun rutin datang ke Payakumbuh hanya menyaksikan sebuah festival budaya yang kita adakan. Mereka semua itu heran dan luar biasa. Mereka siap diundang kembali datang ke sini. Hadir di sini tidak hanya 2 atau 5 orang, tapi mereka hadir 30, 50, bahkan 100 orang per negara. Kalau kita hitung itu, Bapak sekalian, mungkin sudah ribuan bangsa-bangsa luar datang ke Payakumbuh ini hanya untuk menonton pariwisata budaya kita. Itulah nanti kita kembangkan dan kita jual. Tanpa itu kita nggak siapa-siapa. Tanpa itu kita pasti akan miskin. Yang kedua adalah Sumatera Barat ini negeri miskin, provinsi miskin. Kita hanya punya APBD 6,8 triliun Sumatera Barat. Untuk provinsi lain 6, sekian triliun itu hanya sebuah kota atau kabupaten. Kita provinsi mencukupi dari 5.500.000 penduduk Sumatera Barat. Miskin kita, nggak bisa dapur kita bangun. Nggak sampai-sampai kita bangun. Kita bangun stadion yang di Pariaman, nggak selesai, karena uang nggak ada. Kita bangun jalan, nggak selesai, karena uang tidak ada. Nggak pernah selesai. Kenapa? APBD kita sangat sedikit sekali. Payakumbuh juga seperti itu. Payakumbuh ini cuma APBD 746 miliar. Dari 746 miliar ini habis 50% belanja pegawai. Hanya 82 belanja pembangunan kota Payakumbuh. Apa yang mau kita bangun dengan 82 miliar ini? Tugas Bapak Jenzoli RZ sebagai anggota DPRD besok itu berat kalau bukan Sepati wali kotanya. Berat. Enggak satu pun orang bisa berpikir seperti itu. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, andaikan ada mungkin calon kepala daerah yang mau berpikir awal tentang masalah ini, mencari sebuah solusi, mungkin saya pastikan saya tak akan pernah calon menjadi wali kota. Saya diskusi juga dengan anggota DPRD. Kenapa anggota DPRD kota Payakumbuh seperti ini APBD-nya? Ngorak-marik, diskusi dengan PD, juga nggak ngerti, nggak paham. 50% belanja pegawai habis dalam APBD kita ini. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan di tahun 2025 besok 1 tahun lagi di pasal 142 dinyatakan situ bahwasanya belanja pegawai maksimal hanya 30%, Bapak Jendoli. 30%, ada 17% yang harus Pak Jen turunkan. Enggak bisa, impossible. Saya Pak Jen turunkan 17% itu demo untuk pegawai semua Pak Jen itu. Enggak mungkin diturunkan. Menurunkan 2% nya impossible, apalagi 17%. APBD Sumatera Barat selesai jaga. Enggak pernah lewat belanja pegawai DPRD Sumatera Barat itu, APBD Sumatera Barat itu dari angka 28%. Berapapun kuatnya gubernur, sekda menaikkan kembali, saya turunkan lagi. Enggak pernah di atas 28%. Payakumbuh hampir 50%. Kalau seandainya Pak Jenzuli gagal menurunkan ini, maka otomatis dana transfer bantuan pemerintah pusat juga akan dipotong. Tambah miskinlah kota Payakumbuh kita ini. Enggak ada yang bisa dibangun, Bapak Ibu sekalian. Jadi problematika yang mencakup yang kita uraikan tadi inilah yang membuat menantang kita.
Ini sebuah tantangan bagi kita, tantangan bagi kader pelajar Islam Indonesia yang sudah dilatih, dibina oleh Haji Esa Madani ini. Saya kader murni Bapak Esa ini. Tantangan, dan ini menyenangkan bagi kita, menyenangkan. Dan insya Allah, kalau Allah mentakdirkan berkat dukungan support dari keluarga besar PI, kita duduk dan kita akan buktikan bahwasanya Payakumbuh akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir tentu kami sangat berharap betul doa dan support kita. Saya teringat senior-senior kita di PI. Inilah mungkin yang dinamakan dengan gemblengan. Ketika di PI hampir kita tak lagi menerima tantangan. Tapi pada hari ini tantangan cukup berat bagi saya. Tapi saya kini percaya nahkoda yang hebat itu pasti lahir di ombak yang besar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kakanda kami semua. Semangat kita hadir di sini berpanas-panas, diikrarkan tadi dengan Henry Sekumbang dan lain sebagainya. Makan sangat sederhana, hanya untuk mengucapkan semangat ikrar mendukung kami. Saya rasa ini tidak bisa diganti dengan apapun. Mudah-mudahan Allah bisa mengganti dari semangat Kakanda-Kakanda kami untuk hadir di sini. Kita akan bentuk, kembangkan kembali perhimpunan kita pelajar Islam Indonesia ini. Kita akan mulai kembali dari TC mengembangkan pelajar Islam Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supardi benar. Payakumbuh Supardi benar. Payakumbuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? Supardi. Supardi benar. Payakumbuh nomor 1. Dari Kota Payakumbuh, Kota Gelamai, Lokomotif Project mengabarkan.